Halo teman-teman, selamat datang kembali di review buku. Hari ini kita akan membahas sebuah buku yang cukup unik sekaligus menantang karena menyentuh topik yang sering dianggap sensitif, agama, hadis, dan perempuan. Judulnya adalah Perspektif Jamaah Tabligh terhadap Hadis Misoginis. Nah, dari buku saja sudah membuat kita bertanya-tanya, benarkah jamaah tabligh memahami hadis dengan cara yang mendiskriminasi perempuan atau ada sisi lain yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat? Judul ini langsung menyoroti dua hal penting, hadis misoginis, hadis-hadis yang sering diperspektifkan, merendahkan atau mensubordinasi perempuan. Jamaah tabligh merupakan sebuah kelompok dakwah Islam yang sering dianggap tradisional dan komparatif. Jadi buku ini adalah menyelidiki bagaimana jamaah tabligh memahami hadis-hadis tersebut. Apakah benar mereka selalu menempatkan perempuan di posisi bawah atau justru ada pemahaman yang lebih moderat? Buku ini berfungsi sebagai penelitian sekaligus klarifikasi. Ada 3 fokus utama yang dibahas oleh penulis. Pemahaman jamaah tabligh terhadap hadis misoginis. Banyak orang berasumsi bahwa jamaah tabligh memahami hadis secara sempit dan akhirnya mendiskriminasi perempuan. Buku ini mencoba melihat langsung bagaimana mereka menafsirkan hadis-hadis yang sering dituding misoginis. Masyarakat hadis misoginis, penulis tidak hanya mengutip, tapi juga memberikan penjelasan ilmiah, tafsir, dan konteks di balik hadis-hadis tersebut. Misalnya, bagaimana ulama klasik dan kontemporer memberikan pandangan yang berbeda. Pendapat ulama, tidak semua ulama memandang hadis misoginis dengan cara yang sama. Nah, buku ini berusaha mempertemukan sebagai pendapat sehingga menghasilkan gambaran yang lebih adil dan menyeluruh. Dengan pendekatan ini, pembaca diajak untuk lebih kritis, jadi jangan hanya penekanan mentah-mentah asumsi, tapi benar-benar memahami konteks dan cara berpikir kelompok agama tertentu. Kesimpulannya penting dari buku ini adalah tidak semua anggota jamaah tabligh mendiskriminasi perempuan, meskipun mereka dikenal beralihan tradisional. Ternyata sebagian besar referensi dan pemahaman mereka justru sangat menghargai perempuan. Artinya, label tradisionalis atau konservatif tidak selalu sama dengan misoginis. Ada banyak nuansa dan dinamika yang tidak terlihat jika hanya dinilai dari luar. Penulis buku ini adalah Muhammad Sabri, seorang dosen di Universitas Terbuka Bengkulu dan juga tenaga pengajar di MAN 1 Muko Bengkulu. Beliau punya hobi menulis karya ilmiah, artikel, dan buku, serta aktif membaca berbagai referensi untuk memperkaya gagasan. Dari kebiasaan nilai lahir, banyak karya yang bernuansa akademis, kritis, tapi tetap membumi. Jadi, buku ini bisa dikatakan hasil perpaduan antara penelitian sekaligus kegelisahan pribadi seorang akademisi terhadap isu yang sering diperdebatkan. Kenapa penulis tertarik menulis buku ini? Alasannya sederhana tapi kuat, yaitu asumsi
masyarakat. Banyak orang menilai jamaah tabligh sebagai kelompok konservatif yang diskriminatif terhadap perempuan. Tapi setelah penulis membaca lebih dalam referensi mereka, ternyata hasilnya berlawanan. Justru jamaah tabligh punya sisi moderat dan menghargai perempuan, dan disinilah muncul dorongan untuk meneliti lebih serius, lalu dituangkan dalam buku ini. Buku ini juga bukan hanya sekedar hasil dari studi, tapi juga ajaran untuk membuka pikiran. Jangan terburu-buru menghakimi sebuah kelompok yang berdasarkan stereotip. Jadi teman-teman, buku Perspektif Jamaah Tabligh terhadap Hadis Misoginis adalah bacaan yang layak diperbandingkan jika Anda tertarik untuk isu agama, perempuan, dan tafsir hadis. Buku ini mengingatkan kita bahwa dalam memahami teks agama, konteks itu penting, dan lebih penting lagi, kita harus adil dalam menilai kelompok lain. Kalau Anda seorang mahasiswa, penelitian, atau hanya ingin memperluas wawasan terhadap relasi agama dan gender, buku ini bisa jadi referensi yang menarik. Terima kasih sudah menonton review kali ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan buku lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.